Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial dalam pengukuran tegangan AC dan DC. Yang harus pertama kali kalian pahami terlebih dahulu yaitu dari alat pengukurnya sendiri. Di sini ada alat multimeter. Di bagian atas ini merupakan display pengukurannya untuk skala tegangannya. Lalu yang kedua, ini merupakan skala dalam pengukurannya. Untuk pengukuran AC kita bisa gunakan skala yang sebelah sini, ACF. Dimulai dari tegangan 10 volt sampai yang paling tinggi yaitu 1000. Lalu untuk skala pengukuran DC kita bisa gunakan yang sebelah sini dengan ukuran volt yang paling kecil yaitu 0,25 sampai yang paling tinggi 1000. Oke, kita langsung lanjut ke pengukuran AC. Sip dulu. Oke, untuk tahap pengukuran tegangan pada AC, yang pertama kita atur terlebih dahulu skala yang kita gunakan. Untuk pengukuran AC sendiri kita gunakan skala yang sebelah kanan ini. Jika kita tidak tahu berapa estimasi tegangan pada AC ini atau listrik rumahan ini, kita bisa gunakan skala dengan ukuran paling tinggi supaya mesin ini tidak mengalami rusak jika tegangan ini lebih tinggi dari skala yang kita pilih. Kita coba ke tegangan yang 1000. Oke, kita langsung coba saja. Oke, di sini jarum sudah bergerak menunjukkan pada angka 2 atau 200. Karena skala kita pilih dengan tegangan 1000, berarti untuk jarum yang berhenti di sini yaitu berukuran 200 volt. Karena tiap bar ini merupakan nilai tegangannya sekitar 100 volt dengan panjang paling tinggi yaitu 1000 volt. Karena di sini kita tahu 200 volt, berarti kita coba turunkan skala 1000 menjadi 250 supaya kita lebih tahu spesifik tegangan pada AC ini berapa. Oke, di sini jarum sudah bergerak dan menunjukkan pada angka sekitar 220 volt di sini. Berarti di sini sendiri dengan panjang bar ini yaitu 200 volt. Karena jarum berhenti di bar berikutnya sekitar 2 bar, berarti nilai tegangan pada AC ini yaitu 220 volt. Oke, lanjut ke tahap kedua yaitu pengukuran pada DC, pada baterai ini. Yang pertama kali kita lakukan, kita pilih terlebih dahulu skala tegangan DC. Untuk skala tegangan DC sendiri yaitu sebelah sini dengan panjang tegangan antara 0,25 sampai 1000. Yang kita tahu volt pada baterai kecil ini sekitar 1,5 volt. Berarti coba kita pilih skala yaitu skala 10 volt. Untuk probe merah kita tempelkan pada bagian positif baterai atau yang bisa dibilang yang ada ininya. Oke, untuk probe yang hitam kita tempelkan pada bagian min pada baterai atau bagian belakang ini. Oke, langsung kita coba saja. Oke, di sini jarum sudah mulai bergerak. Bentar saya posisikan lagi supaya jarum berhenti. Oke, di sini jarum berhenti di sekitar angka 1,2 atau 3-an. Untuk kita mengetahui berapa tegangan spesifiknya, kita bisa turunkan lagi skalanya ke 2,5.
Ntar. Oke, kita coba lanjut. Tempelkan lagi yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Oke, bentar saya posisikan lagi. Ini baterai nggak mau diam. Oke, di sini jarum sudah berhenti di angka 6 pada bar di display tersebut. Berarti tegangan pada baterai ini sekitar 1,5 voltan. Kenapa bisa tegangan baterai ini berukuran 1,5 volt? Di sini kita menggunakan skala 2,5. Berarti tinggi pada display ini tegangannya yaitu 2,5 volt dari 0,5 volt. Untuk perhitungan sendiri, tiap 2 bar ini ukurannya 0,5. Coba kita hitung dari sini. Ini 0,5, ini 1, dan ini adalah 1,5. Kita coba tes lagi pada baterai ini. Jarum berhenti di sekitar 6 kurang di sini. Berarti tegangan baterai ini yaitu 1,4 atau 1,5 volt. Sekian tutorial pengukuran pada AC/DC. Untuk pengukuran trafo dan MOSFET akan dilakukan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutor bagaimana cara mengecek kondisi trafo, kondisinya baik atau tidak pada setiap kabel lilitannya atau kumparannya, dengan menggunakan skala ukuran yaitu kali 1 ohm seperti ini ya. Baik, untuk bagiannya pada trafo itu terdapat bagian sekunder dan bagian primer. Pertama-tama kita lakukan pengukuran pada bagian sekunder. Pada prop hitam tempel pada bagian CT. Kemudian pada prop merah tempel pada bagian sisi lainnya. Nah, apabila seperti ini, apabila jarumnya bergerak, maka pada sambungan ini trafo aman. Kita pindah lagi. Ini juga aman, masih tersambung. Ini juga jarumnya bergerak. Kemudian jarum ini juga bergerak. Nah, apabila misalkan ketika kita tempel seperti ini jarumnya tidak bergerak, maka dapat dipastikan kabel sambungan atau lilitannya pada bagian ini yaitu terputus. Tapi setelah kita lakukan pada semua sisi ini tidak terdapat suatu lilitan atau kumparan yang putus karena semuanya bergerak pada bagian sekunder. Kita coba lagi di bagian yang sisi lainnya. Ini juga bergerak. Ini ya, yang ini juga bergerak. Pada bagian yang bawah juga bergerak semua. Berarti pada bagian sekunder dapat dipastikan trafo pada bagian sekunder itu semuanya masih dalam kondisi baik. Kemudian pada bagian primer kita lakukan pengecekan pada bagian primer. Bisa kalian lihat ya di sini prop hitam tempelkan pada sisi 0. Nah, yang sisi merah kalian tempel di bagian dari misalkan 220 dulu. Jarumnya bergerak, berarti pada lilitan ini masih berfungsi.
Kita tempel. Oke, jarumnya berjalan, berarti berfungsi dengan baik. Kemudian pada sisi ini juga sama, pada sisi ini juga berjalan dengan baik. Pada sisi ini, nah ini juga berjalan dengan baik jarumnya. Berarti dapat dipastikan bahwa yang bawah juga berjalan dengan baik, jarumnya masih berjalan. Berarti dapat dipastikan trafo ini dalam kondisi baik. Untuk memastikannya bocor atau tidaknya, kita bisa mengetahuinya dengan mensetel skalanya pada 1K dengan cara pada prop hitam ditempel ke 0, yang prop merah digesekkan ke sini ke bodinya. Apabila jarumnya bergerak, maka dapat dipastikan itu mengalami kebocoran. Kita lihat tidak bergerak. Sudah bergerak, berarti trafo ini tidak mengalami kebocoran dan kerusakan pada tiap-tiap lilitannya. Untuk selanjutnya pengukuran MOSFET akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusril Budimansyah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur sebuah MOSFET menggunakan multitester. Di sini saya menggunakan multimeter analog dan MOSFET tipe L781. Baik, kita langsung saja. Yang pertama-tama kita putar dulu shock dari multitester ini ke arah 1K. Kemudian kita tempelkan ujung jarum hitam ke arah bagian paling kiri MOSFET dan jarum merah ke bagian paling kanan MOSFET. Jarum jam bergerak mengarah ke arah 100 ohm, menandakan bahwa MOSFET ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian kita pindahkan jarum merah ke bagian tengah MOSFET dan jarum hitam tetap di bagian paling kiri MOSFET. Jarum jam bergerak menunjukkan angka 60 ohm, menandakan bahwa MOSFET berfungsi dengan baik. Nah, kemudian selain itu kita lakukan cara mengubah tempat jarum untuk mengecek apakah MOSFET ini berfungsi dengan baik. Kita taruh saja jarum merah ke bagian paling kiri MOSFET, kemudian jarum hitam ke bagian paling kanan MOSFET. Nah, jarum jam tidak bergerak, menunjukkan MOSFET ini berfungsi dengan baik. Kemudian kita pindahkan jarum jam hitam ke bagian tengah MOSFET. Jarum multitester kembali tidak bergerak, menunjukkan bahwa MOSFET ini masih baik untuk digunakan. Nah, mungkin segitu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.